kita berjumpa kembali dalam ibadah online 3G Kids Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Hari ini kita akan memuji, menyembah, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan memulai yel-yel kita. Ayo adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyikan yel-yel kita. Kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. 3G Kids grow, go and go. 3G Kids grow, go and go. 3G Kids grow, go and go. 3G Kids. 3G Kids grow, go and go. 3G Kids grow, go and go. 3G Kids grow, go and go. 3G Kids. 3G Kids grow, go and go. 3G Kids grow, go and go. 3G Kids grow, go and go. 3G Kids. Sekali lagi. 3G Kids grow, go and go. 3G Kids grow, go and go. 3G Kids grow, go and go. 3G Kids. 3G itu adalah grow, bertumbuh dalam firman Tuhan. Glow, bersinar seperti karakter Kristus. Dan go, pergi bersaksi bagi Kristus. Dan kids untuk K, konsentrasi selama beribadah. Dan I, ikuti lagu dan gerakan dengan sukacita. D, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan S, semangat sampai ibadah selesai. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum kita mengawali ibadah online ini. Berdoa dimulai. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah online 3G Kids kami, yang Kau memberkati dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, karena kita anak Tuhan zaman sekarang. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Aku
zaman sekarang. Hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, hidupku jadi miliknya. Asik, hidupku jadi miliknya. Asik. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita dan kami akan berdoa untuk persembahan kita. Teman-teman, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Berdoa baik. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memberkati kami dan menjaga kami sampai saat ini. Sekarang kami mau memberikan persembahan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar berguna bagi pelayanan di gereja City nanti. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Persembahan adik-adik dapat dikumpulkan di rumah, dititipkan ke orang tua dan akan dibawa ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan. Persiapkan hati kita untuk menjaga Tuhan. Mari adik-adik kita sama-sama menyanyi lagu Engkau Ada Bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang berpindah memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Mari adik-adik kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, bersyukur karena Tuhan selalu baik bagi kehidupan kita. Tuhan selalu ada bersama kita. Mari adik-adik sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus selalu baik bagi kehidupan kita. Tuhan, Engkau Allah yang perkasa, dan Engkau Allah yang ajaib. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Gembala, Ibu Lenda Besi. Shalom anak-anak sekalian, apa kabar semuanya? Wah, Ibu Gembala senang sekali kalau hari ini Ibu Gembala bisa ada di hadapan anak-anak untuk membawakan cerita. Siapa yang senang berjumpa lagi dengan Ibu Gembala, angkat tangannya. Wah, semua senang. Ya, Ibu Gembala berharap anak-anak sekalian yang ada di rumah tetap sehat, tetap bahagia dan sukacita di dalam Tuhan. Ya, sebelum kita mendengar cerita pada hari ini, Ibu Gembala mau ajak semua anak-anak untuk kita berdoa, mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan yang akan datang bagi kita semua pada hari ini. Siapa yang mau berdoa bersama Ibu Gembala? Ibu Gembala ajak semua kita, ayo kita bangkit berdiri dan kita sama-sama berdoa ya. Mari tutup matanya dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik dalam kerajaan surga,
Kami bersyukur kalau hari ini kami anak-anak-Mu, anak-anak 3G Kids boleh bertemu kembali, boleh ada mengikuti ibadah online, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami juga bersyukur kalau pada hari ini kami sehat, kami bersukacita, kami tahu itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kami sudah bernyanyi, kami sudah menyembah Tuhan hari ini. Kami mau memberikan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan kuasai hati kami, Tuhan lembutkan hati kami, supaya firman Tuhan yang datang bagi kami menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan jam cerita firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, anak-anak sekalian, silakan duduk kembali, duduk yang rapi, dan Ibu Gembala mau bercerita. Siapa yang mau dengar cerita, angkat tangannya? Wah, semua mau dengar cerita. Nah, kalau anak-anak ketahui, minggu lalu kan Ibu Gembala juga bercerita ya. Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Saya. Nah, Ibu Gembala ulang sedikit cerita minggu lalu ya. Kalau minggu lalu itu kita belajar tentang Deborah. Jadi Tuhan itu memakai seorang wanita untuk membawa kemenangan atau untuk menolong bangsa Israel. Ya, hari ini kita akan belajar lagi satu hal tentang satu orang pahlawan. Namanya Gideon, ya. Siapa namanya? Gideon ya. Nah, anak-anak sekalian, firman Tuhan hari ini akan terambil di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-7 ayat 9 sampai ayat 22. Nanti anak-anak harus baca ya cerita ini di rumah, sebab cerita ini sangat bagus ya anak-anak sekalian. Sayang kalau anak-anak tidak membaca Alkitab di rumah ya. Ibu Gembala ingatkan sekali lagi, cerita hari ini terambil di dalam Hakim-Hakim pasal 7 ayat 9 sampai ayat 22 ya anak-anak. Ceritanya tentang Gideon ya, sama-sama bilang Gideon ya. Jadi anak-anak sekalian, kita sudah belajar kalau minggu lalu Deborah menjadi pahlawan, hari ini yang menjadi pahlawan adalah Gideon. Jadi pada masa pemerintahan Hakim-Hakim anak-anak, bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga mereka menyembah berhala, mereka tidak takut Tuhan, mereka tidak mau beribadah kepada Tuhan. Akhirnya untuk mengajar mereka, untuk mendisiplin bangsa Israel, Tuhan mengirimkan orang-orang Amalek, orang-orang Midian untuk menjajah bangsa Israel. Ya, Tuhan menyerahkan bangsa Israel ke tangan orang Midian. Tuhan mengizinkan bangsa Midian untuk menjajah orang Israel. Nah, adik-adik tahu orang Midian itu dan orang Amalek itu mereka sangat jahat. Mereka menyerang bangsa Israel, mereka merampok bangsa Israel, mereka adalah orang-orang yang sangat jahat. Mereka bahkan menjarah semua hasil ladang, hasil sawah, tanaman-tanaman bangsa Israel. Mereka ambil semuanya dan mereka meninggalkan bangsa Israel dalam keadaan sangat miskin, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan sangat melarat. Jadi anak-anak sekalian, saking takutnya bangsa Israel sama orang-orang Midian ini, mereka lalu bersembunyi di dalam gua-gua. Mereka takut keluar sebab kalau ada orang Midian, mereka akan dirampok, mereka akan disiksa, mereka akan dijarah. Setiap kali orang Israel panen, orang Midian akan pergi dan mengambil semua barang-barang yang ada. Akhirnya orang-orang Israel menjadi sangat ketakutan dan mereka selalu bersembunyi. Tapi mereka kemudian menyadari kesalahannya. Mereka bilang, oh, kita harus berdoa kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Akhirnya anak-anak sekalian tahu, orang Israel mulai berdoa meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan menolong mereka dan melepaskan mereka dari tangan bangsa Midian yang jahat ini. Tuhan mendengar doa dan seruan dari orang-orang Israel. Akhirnya Tuhan mau mengangkat seorang pahlawan supaya menolong bangsa Israel maju berperang melawan orang Midian yang jahat ini. Anak-anak tahu, lalu Tuhan mencari siapa yang bisa menjadi pahlawan. Tuhan menemukan Gideon. Gideon ini orangnya sangat rajin.
dia sedang menanam, dia sedang panen. Gideon ini adalah seorang yang rajin. Akhirnya anak-anak tahu Tuhan berbicara kepada Gideon. Tuhan mengirim malaikat Tuhan untuk berbicara kepada Gideon. Gideon, aku pilih untuk menjadi pahlawan dan kamu harus maju berperang melawan orang Midian yang telah menindas orang Israel. Gideon terkejut. Apakah aku yang harus maju? Nah, Gideon ini walaupun dia rajin tapi dia sangat penakut. Dia bilang, jangan aku Tuhan, aku takut. Lalu aku ini kecil, aku dari suku yang kecil, aku tidak pantas, aku tidak tahu berperang. Bagaimana aku bisa menolong bangsa Israel? Aku ini seorang yang kecil. Tetapi Tuhan berjanji kepada Gideon, ya, tidak, aku akan memberikan kemenangan kepadamu. Aku akan menyertai engkau sehingga engkau akan menang. Kemudian anak-anak sekalian, Gideon berkata ya kepada Tuhan dan dia menjadi seorang pahlawan. Dia setuju dengan Tuhan bahwa dia akan maju bersama orang-orang Israel untuk berperang melawan orang Midian. Nah, anak-anak tahu akhirnya Gideon mau untuk berperang. Gideon mau untuk maju berperang. Kemudian Gideon membawa 30.000 pasukan. Berapa? 30.000 pasukan. Wah, banyak sekali. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan bilang, Gideon, terlalu banyak pasukannya, kasih kurang. Kamu bilang kepada pasukan-pasukanmu, bilang begini, siapa yang takut untuk maju berperang lebih baik dia tinggal. Nah, anak-anak tahu, tiba-tiba 20.000 pasukan mengundurkan diri karena takut. Artinya 30.000 kurang 20.000, ayo siapa yang bisa matematika? 30 kurang 20 berarti tinggal 10.000 pasukan. Hah? Wah, Gideon bilang, ya tidak apa-apa, kita maju dengan 10.000 pasukan. Tetapi Tuhan bicara lagi kepada Gideon, terlalu banyak pasukanmu Gideon, ayo kasih kurang lagi. Hah? Bagaimana kasih kurang pasukan? Tuhan bilang sama Gideon, pergi ke sungai, lihat pasukanmu. Siapa yang minum dari tangan seperti ini, menghirup air dari tangan, dia yang maju berperang bersama engkau. Ternyata anak-anak sekalian, yang menghirup air dengan tangan seperti ini cuma 300 orang. Hah? Gideon maju berperang hanya dengan 300 orang. Oh, tidak mungkin ya anak-anak ya. Sedangkan pasukan orang Midian itu begitu jahat, begitu besar. Bagaimana bisa mengalahkan pasukan itu hanya dengan 300 orang? Tetapi Tuhan itu ajaib anak-anak. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan berfirman kepada Gideon, maju berperang. Lalu pada suatu malam Tuhan bangunkan Gideon, ayo ini sudah waktunya kita harus menyerang orang Midian. Jadi Gideon ini malam-malam pergi menyerang orang Midian dan orang Amalek ini anak-anak sekalian. Tapi Gideon ini membawa senjata yang cukup aneh. Gideon membagikan 3 jenis senjata kepada pasukan yang 300 ini. Mereka membawa obor. Siapa yang tahu obor? Iya, yang nyala-nyala itu ada apinya ya. Kemudian siapa yang tahu bejana, buyung? Kalau di Alkitab tulis buyung ya anak-anak. Tetapi kalau mau dilihat bentuknya itu seperti bejana tanah liat. Kemudian apalagi yang dibawa Gideon ya? Mereka membawa sangkakala. Anak-anak tahu sangkakala? Sangkakala itu seperti terompet. Hah? Masa pergi berperang bawa terompet? Masa pergi berperang bawa gayung air? Hah? Masa pergi berperang bawa obor? Kan harusnya bawa senjata toh anak-anak. Kok ini Gideon ini pergi berperang kok aneh ya? Tetapi Tuhan itu bisa melakukan segala cara. Gideon kemudian membagikan sangkakala kepada pasukannya, membagikan buyung air kepada pasukannya, kemudian membagikan obor kepada pasukannya. Lalu tiba-tiba tengah malam Gideon bilang begini sama pasukannya, kita sudah harus maju berperang, semua pasukan harus siap. Kemudian mereka melihat bahwa pasukan Midian di sebelah sana mereka sedang tidur. Dan mereka melihat bahwa wah, pasukan Midian itu sangat banyak sekali. Mereka seperti belalang, mereka seperti pasir di laut. Dan
Kami hanya 300 orang membawa sangkakala, kami hanya 300 orang membawa buyung, kami hanya 300 orang membawa obor. Bagaimana kami bisa mengalahkan mereka? Tetapi Gideon bilang begini sama pasukannya, ketika kita semua maju berperang, maka tiuplah sangkakala dengan sangat keras. Lalu kalian harus memecahkan semua buyung atau bejana tadi dengan keras. Ketika genderang perang berbunyi, anak-anak tahu mereka meniup sangkakala dengan sangat keras. Mereka memecahkan buyung-buyung itu atau bejana-bejana itu dengan sangat keras. Sehingga ketika didengar oleh pasukan Midian dan Amalek itu, mereka mendengar sepertinya ada pasukan yang sangat besar yang ingin menyerang mereka. Sehingga mereka sangat ketakutan. Dan apa yang terjadi anak-anak sekalian? Pasukan Israel belum maju berperang, tetapi pasukan Midian dan pasukan Amalek sudah lari tunggang langgang. Mereka sudah lari meninggalkan medan perang. Sebab mereka mendengar seperti ada pasukan yang sangat besar, yang lebih besar dari pasukan Midian dan pasukan Amalek ini. Pasukan yang sangat besar ingin menyerang mereka, sehingga mereka belum berperang, mereka sudah lari kocar kacir ya. Mereka sudah pergi meninggalkan medan perang sebab mereka sangat ketakutan anak-anak. Wah, Tuhan luar biasa. Tuhan memakai cara yang sangat unik untuk menolong bangsa Israel. Tuhan memakai cara yang kita sendiri tidak bisa memikirkannya. Kok aneh ya caranya? Tetapi itulah Tuhan kita anak-anak. Tuhan bisa memakai semua cara untuk menolong kita, untuk memberikan kita kemenangan. Ya anak-anak sekalian, akhirnya Gideon ini keluar sebagai pemenang. Dan dia hanya dengan 300 orang mengalahkan pasukan Midian yang seperti pasir di laut itu anak-anak sekalian. Tuhan kita luar biasa, amin anak-anak. Nah, apa pelajaran yang hari ini Ibu Gembala mau ajarkan kepada anak-anak lewat cerita dari Gideon sang pahlawan ini? Yang pertama, anak-anak catat baik-baik ya. Tuhan memakai orang-orang yang setia. Sekalipun dia tidak berani, sekalipun dia penakut, mungkin sekalipun dia kecil, tetapi kalau kita setia di hadapan Tuhan, kalau kita takut Tuhan, kita orang yang senang melayani Tuhan, Tuhan akan memakai kita ya anak-anak. Pelajaran yang pertama anak-anak, jangan berpikir bahwa kita kecil, oh saya kecil, saya seorang penakut, mungkin Tuhan tidak mau pakai saya. Tidak ya, seperti Gideon itu Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Tuhan pakai untuk menjadi pahlawan, menolong bangsa Israel untuk keluar dari penindasan bangsa Midian. Itu hal yang pertama. Yang kedua yang kita pelajari adalah Tuhan memakai cara-cara yang ajaib dan unik untuk menolong anak-anaknya. Ya anak-anak, jadi seperti yang tadi kita dengar cerita, masa orang Midian dan orang Israel belum berperang, hanya mendengar saja bunyi sangkakala, orang Midian sudah lari ketakutan sebab mereka mengira ada pasukan yang besar yang ingin menyerang mereka. Jadi anak-anak jangan takut, jangan khawatir oleh apapun yang anak-anak hadapi. Sebab waktu kita berseru, berdoa, meminta kepada Tuhan, Tuhan bisa menolong kita menggunakan semua cara-cara yang ajaib, semua cara-cara yang unik. Jadi anak-anak yang tinggal di rumah tidak usah khawatir, tidak usah bersedih. Mungkin musim ini anak-anak sedang tinggal di rumah, tapi anak-anak harus tetap berseru kepada Tuhan ya. Sebab Tuhan bisa memakai semua cara melalui mujizat-mujizat yang terjadi dalam hidup anak-anak untuk membuktikan bahwa dirinya sanggup menolong anak-anak semua. Amin untuk firman Tuhan ya anak-anak. Jangan lupa anak-anak, kita harus selalu mengingat pelajaran hari ini ya anak-anak sekalian. Sekalipun kita kecil, sekalipun kita merasa kita penakut, sekalipun kita merasa kita tidak berani, sekalipun kita merasa tidak mampu, tapi ingat kalau kita setia dengan Tuhan, kalau kita selalu berharap kepada Tuhan, Tuhan bisa menolong kita. Yang kedua adalah Tuhan sanggup menolong kita dengan cara yang unik. Tuhan sanggup menolong kita dengan cara-cara yang ajaib ya anak-anak ya. Jangan lupa. Nah, Ibu Gembala ingatkan dulu ayat hafalan kita hari ini terambil di dalam Mazmur 115 ayat 13 yang berbunyi seperti ini. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan
baik yang kecil maupun yang besar. Jadi anak-anak, Tuhan itu memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Baik anak-anak kecil sampai orang-orang besar, Tuhan berkati. Ya anak-anak, jangan lupa untuk menghafal ayat hafalan pada hari ini. Dan jangan lupa pelajaran yang kita pelajari hari ini. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian. Mari anak-anak sekalian, kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Jangan lupa untuk menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau mohon kepada Tuhan, minta kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita semua, baik anak-anak maupun orang tua yang ada di rumah, supaya Tuhan memberkati kita semua. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami boleh belajar sesuatu dari firman-Mu Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus, supaya kami sekalipun kami masih kecil, kami tidak mampu, kami tidak berani, tetapi Tuhan ketika kami setia kepada-Mu, Tuhan sanggup menolong kami, Tuhan sanggup untuk memberkati kami. Kami juga belajar Tuhan Yesus hari ini bahwa ketika kami berseru kepada-Mu Tuhan Yesus, apapun pergumulan kami, apapun yang kami rindukan, Tuhan sanggup menolong kami dengan cara-cara yang ajaib, dengan cara-cara yang unik. Kami tidak takut Tuhan Yesus, karena Engkau berjanji, Engkau memberkati kami, Engkau menolong kami. Ketika kami takut akan Engkau, Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur untuk pelajaran hari ini. Ajar kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus untuk selalu taat dan setia kepada-Mu, untuk selalu merindukan Engkau dan mencari Engkau siang dan malam, dan tidak pernah meninggalkan Engkau Tuhan Yesus. Di masa-masa corona ini Tuhan Yesus, sekalipun anak-anak harus tinggal di rumah, Tuhan menolong mereka untuk tetap bersuka cita, Tuhan menolong mereka untuk terus rajin belajar, dan juga Tuhan menolong mereka untuk selalu merenungkan firman-Mu, selalu membaca firman-Mu, selalu mencintai Engkau, selalu mencari Tuhan. Tuhan menolong setiap anak-anak yang ada di rumah, biarlah di masa-masa ini Tuhan Yesus, cinta akan Tuhan harus selalu ada di hati mereka Tuhan Yesus, sehingga mereka terus bertumbuh di dalam Engkau menjadi anak-anak yang takut dan menghormati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan Yesus. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan, masuk keluar mereka Tuhan, jagai Tuhan, pelihara Tuhan, lindungi anak-anak dan lepaskan, luputkan anak-anak dari semua wabah virus corona Tuhan Yesus, sehingga anak-anak-Mu boleh bersekolah kembali. Tuhan Yesus juga menolong mereka dan orang tua mereka, sehingga di musim-musim yang berat ini semua orang tua dan anak-anak mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami dan menerima berkat dari Engkau. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kasih Yesus yang abadi dan persekutuan pengajaran dari Roh Kudus tinggal menyertai kami sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua berkat yang besar ini kami sambut dan terima di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya berkata amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Gembala menyayangi kalian semua. Dadah. Baik adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Adik-adik jangan lupa pelajaran firman Tuhan kita hari ini. Yang pertama, Tuhan mau memakai orang-orang yang setia kepadanya sekalipun orang itu kecil dan tidak berani. Yang kedua, Tuhan menggunakan cara yang unik untuk menolong umatnya. Dan adik-adik jangan lupa menghafal ayat hafalan yang terambil di Mazmur 115 ayat 13. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Adik-adik jangan lupa jaga kesehatan ya, dan juga tetap di rumah. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan, dan God bless you and we love you. Bye. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama